Malaysia melaporkan lebih dari 100 kematian akibat virus corona dalam 2 hari berturut-turut. Ya, pada Kamis 3 Juni 2021, negeri jiran mencatatkan 103 kematian baru akibat pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah mengatakan total ada 3.096 kematian yang tercatat sejak pandemi corona melanda di negeri tersebut. Malaysia menghadapi lonjakan kasus corona dan memutuskan menerapkan kembali penguncian total atau lockdown mulai pekan ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh sebuah universitas Amerika Serikat memperkirakan angka kematian COVID-19 Malaysia dapat mencapai 26.000 jiwa pada bulan September mendatang. Anggota Dewan Ilmu Pengetahuan WHO Adiba Kamarul Zaman mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada situasi saat ini. Ya, menurut Kamarul Zaman, penelitian Institute for Health Metrics and Evaluation, Washington juga memproyeksikan bahwa tingkat kematian harian Malaysia dapat mencapai 200 kasus menjelang akhir Agustus mendatang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan saat ini benua Afrika sedang dilanda ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Di sisi lain, pasokan vaksin juga tidak mencukupi. WHO juga menyebut saat ini rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Afrika tidak siap dalam menghadapi gelombang ketiga ini. Ya, dikutip dari AFP, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti memaparkan hasil survei dari 23 negara Afrika yang disurvei, sebagian besar memiliki kurang dari 1 tempat tidur, unit perawatan intensif per 100.000 penduduk, dan hanya sepertiga yang memiliki ventilator mekanik. Afrika telah secara resmi mencatat lebih dari 4,8 juta kasus infeksi corona dengan 130.000 kematian. Menurut WHO, kasus diinfeksi corona di Afrika itu mewakili 2,9% kasus global dan 3,7% kematian. Jepang menyumbangkan 1,2 juta dosis vaksin AstraZeneca ke Taiwan. Ya, Taiwan sedang berjuang melawan lonjakan infeksi domestik dan telah memvaksinasi kurang dari 3% dari populasinya. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengatakan memiliki kebutuhan mendesak akan pasokan vaksin hingga bulan Juli mendatang ketika produksi dalam negerinya akan ditingkatkan. Kekurangan vaksin di tengah meningkatnya jumlah kasus di Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran akan krisis kesehatan yang dapat merusak produksi semikonduktornya yang sangat penting bagi industri global. Tokyo juga berencana untuk menyumbangkan 30 juta dosis vaksin yang diproduksi di Jepang melalui COVAX serta saluran multilateral dan bilateral lainnya. 東日本大震災の際も、台湾の方々からですね、いち早く多くの義援金送ってもらい、それは日本の人々にとってもですね、鮮明な記憶として残っているんじゃないかなと、そういった台湾との重要なパートナーシップであったりとか友情とこういったものも踏まえたですね今回の提供ということになります。展现了他有情有义的一面啊，我们非常的感谢。因为我再到 COVAX 的平台，那在分配上面又要耗费很多的时间，然后很多的一些相关的情绪的程序，那一定会拖得比较久。好，能够直接的来提供台湾，我们真的是非常感谢。